di bulan ini loh, lebih tepatnya itu sudah ada 3 kasus anak muda bunuh diri dengan cara gantung diri. Iya, benar ya, Man? Betul itu Mas Dali. Bisa saya konfirmasi. Itu dalam 2 minggu terakhir lebih tepatnya itu sudah terjadi tiga kasus bunuh diri di daerah Gorontalo. Sebenarnya ketika kita memutuskan atau seseorang itu memutuskan untuk bunuh diri itu adalah goals mentok. Jadi kayak dia merasa ini adalah coping strategi yang mentok. Jadi kayak udah nggak ada pilihan lain nih selain bunuh diri. Bincang sana sini, mending bincang forensik. Asik. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Forensik bersama saya Naldi Dimbudus. Oke guys, jadi di Forensic Friday episode minggu ini aku tertarik untuk ngobrolin terkait dengan bunuh diri. Nah, ini mungkin terdengar creepy, tapi ini beberapa bulan terakhir, beberapa hari terakhir di sosial media saya itu marak dengan anak muda mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ini miris banget sih. Jadi makanya ini saya jadi trigger nih, ingin bahas tentang atau ngobrolin tentang bunuh diri. Kenapa? Karena memang saya penasaran banget sih, kenapa anak muda memilih opsi itu untuk menyelesaikan masalah mungkin, atau untuk pelampiasan atau apalah itu. Jadi itu saya tertarik banget untuk bahas tentang topik ini. Jadi karena memang saya baca juga nih di BBC News Indonesia, di mana bunuh diri masih menjadi masalah senyap nih di Indonesia. Karena insiden bunuh diri kemungkinan besar jauh lebih tinggi dari data resmi yang ada. Nah, ini yang membuat miris karena memang tidak seperti yang dikatakan tadi, senyap. Dan juga menurut penelitian di tahun 2022, di mana menemukan bahwa angka bunuh diri di Indonesia mungkin 4 kali lebih besar daripada data resmi yang ada. Nah, ini WHO juga mengatakan bahwa memang bunuh diri di tahun 2019 itu adalah penyebab kematian terbesar keempat di antara orang-orang berusia 15 sampai 29 tahun. Nah, ini kenapa saya angkat topik ini, karena memang ini lebih concernnya di daerah asal saya ya. Karena di daerah asal saya di Provinsi Gorontalo itu saya mengikuti beritanya dalam waktu 1 bulan terakhir ini itu sudah ada 3 kasus anak muda mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Nah, ini sungguh miris. Saya mengatakan miris ini sudah berulang kali nih, guys. Jadi memang saya baca juga di website Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia. Di sana mereka menyebutkan bahwa memang provinsi dengan tingkat percobaan bunuh diri tertinggi ada di Sulawesi Barat, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan diikuti oleh Kepulauan Riau. Nah, makanya ini saya concern dengan mengangkat topik ini untuk karena tertrigger dengan kasus yang ada di daerah asal saya. Nah guys, jadi tentunya saya tidak sendirian nih. Jadi saya pengen ngobrolin kasus ini atau ngobrolin topik ini dari sudut pandang psikologi dan forensiknya tentunya ya. Nah, jadi kita akan ngobrolin sudut pandang forensiknya bersama teman saya nih, tentunya dari psikologi ya. Nggak mungkin dari yang lainnya. Jadi ini ada Nurul Abrari, NPSI Psikolog. Ya, beliau ini adalah lulusan dari S1-nya dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan S2 untuk profesi psikolognya itu lulusan dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan pekerjaan sekarang beliau itu sebagai profesi psikolog klinis. Oke, kita sapa dulu nih. Halo Mbak Nurul, gimana nih kabarnya? Halo Kak, sehat alhamdulillah. Ya, jadi kan sebenarnya guys, Nurul ini juga adalah kita anak-anak daerah Gorontalo sebenarnya, kita bertiga. Jadi di sini mungkin Nurul juga sudah tahu ya ini berita ini ya. Benar. Ya, oke. Jadi ini seru banget. Ini tak lupa saya juga pengen lihat perspektif dari forensiknya. Nah, kita langsung datangkan nih dari forensik Polda Gorontalo nih. Jadi langsung ke bagian yang menangani kasus ini nih. Jadi di sini ada bro saya nih, namanya Muhammad Abdurrahman Usman, STRK MSI. Beliau lulusan dari S2 Ilmu Forensik Universitas Airlangga, dan pekerjaan beliau sekarang yaitu sebagai penanggung jawab instalasi forensik mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Halo bro, Man, gimana kabarnya Man? Baik, alhamdulillah bro. Oke, gimana nih? Lagi sepi nggak sekarang?
kamar mayatnya? Lumayan lagi sepi. Cuman kadang beberapa hari terakhir agak ramai. Oke, siap. Gimana nih? Jadi memang aku langsung aja nih Man. Jadi kasus ini kan benar nggak tuh? Jadi saya baca aja sih di berita di mana di bulan ini lah lebih tepatnya itu sudah ada 3 kasus anak muda bunuh diri dengan cara gantung diri. Iya, benar ya Man ya? Betul itu Mas Dali. Bisa saya konfirmasi. Itu dalam 2 minggu terakhir lebih tepatnya itu sudah terjadi tiga kasus bunuh diri di daerah Gorontalo. Dengan tiga-tiganya itu wanita, jenis kelamin wanita. Oke, 3-tiganya itu berjenis kelamin perempuan. Dan itu 3-tiganya korbannya berarti masuk ke forensik Bayangkara ya, Polda Gorontalo. Yang satu masuk, yang satu masuk di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo karena beberapa hal yang harus kita periksa. Yang 2-nya lagi itu hanya cukup disomakan aja. Oke, berarti ketiga-tiganya ini hanya pemeriksaan luar ya? Pemeriksaan luar. Yang satu otopsi, yang satu sempat divisum mati, yang satu langsung. Nah, tunggu bentar. Ini menarik nih. Ada satu yang diotopsi. Berarti kenapa nih? Karena dari pihak keluarga itu curiga ada indikasi kriminal di tindakan kriminal di kasus tersebut. Jadi dari 3 itu kan satu kasus dilakukan pemeriksaan tindak lanjut. Nah, karena dari pihak keluarga curiga ada tindakan kriminal atau kekerasan. Makanya dari pihak keluarga mau adanya pemeriksaan lanjutan. Makanya kami dari pihak medico legal forensik dihubungi untuk melakukan tindakan yang berkelanjutan. Oke. Ya, jadi untuk memastikan kecurigaan dari mungkin keluarga curiganya ini ada tindakan selain bunuh diri ya. Mungkin ada dan forensik mengkonfirmasi bahwa memang itu akan dilakukan otopsi untuk menjawab keraguan ini ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, mungkin nah ini yang saya tunggu-tunggu nih. Saya rasa penasaran ini, pengen lihat dari sudut pandang psikolognya nih. Kira-kira kenapa sih atau faktor apa sih yang membuat seseorang itu untuk memilih bahwa mengakhiri hidupnya? Kira-kira pemicunya itu seperti apa? Mungkin ke Mbak Nurul. Kira-kira apa tuh Mbak? Oke, kalau untuk penyebabnya sendiri banyak ya. Jadi ada faktor internal, faktor eksternalnya. Kalau misalnya faktor internalnya itu bisa jadi dari karena seseorang ini memiliki gangguan jiwa atau ada juga gangguan mental. Tidak hanya itu, ada juga faktor kepribadian. Seseorang akan rentan ketika dia memiliki kepribadian tertentu. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau misalnya semakin ekstrovert orang itu akan semakin memperkecil kemungkinan dia bunuh diri. Terus tidak hanya itu, ada juga dari faktor kognitif. Kognitif bagaimana individu mengelola informasi, memberikan persepsi terhadap apa yang terjadi. Juga ada faktor perilaku dan ada beberapa faktor lainnya. Nah, di sini kan ada beberapa faktor. Nah, itu tuh gak jauh-jauh sebenarnya dari mental. Jadi misalnya tuh kayak kognitif, perilaku, kepribadian itu kan adalah beberapa proses mental ya, yang pada akhirnya ketika seseorang itu tidak mampu menahannya atau tidak mampu mengelolanya dengan optimal, maka yang akan terjadi adalah gangguan jiwa tadi. Karena biasanya apalagi kasus yang sedang hype di Gorontalo ini tuh diketahui kalau memang ada beberapa masalah atau ada beberapa beban yang sedang ditanggung oleh si korban. Ya, menarik banget. Jadi sudut pandang psikolognya kira-kira ini Mbak, mungkin langsung aja ke gimana caranya kalau misalnya nih saya atau teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini tiba-tiba terbesit bahwa pokoknya saya atau apa mau mengakhiri hidup saya nih, mau bunuh diri. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya ambil dan harus saya lakukan kayak gitu? Oke, sebenarnya ketika kita memutuskan atau seseorang itu memutuskan untuk bunuh diri itu adalah goals mentok. Jadi kayak
dia merasa ini adalah coping strategi yang mentok. Jadi kayak udah nggak ada pilihan lain nih selain bunuh diri. Nah, sebelum adanya kepikiran bunuh diri itu ada perilaku bunuh diri, ada namanya ide bunuh diri. Nah, sebelum orang memutuskan atau berpikir tentang ide bunuh diri tadi, ada beberapa proses mental lainnya. Misalnya ketika dia merasa cemas ataupun depresi dan beberapa gangguan jiwa yang lainnya. Jadi bunuh diri itu mereka merasa adalah sebuah coping strategi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Seperti itu. Jadi ketika kita merasa sudah mentok, terus bingung mau nyelesainnya gimana, beberapa orang memilih dengan cara bunuh diri tadi. Jadi kita daripada kita fokus dengan bunuh dirinya, lebih baik kita tuh mencegah dari proses-proses mental sebelumnya atau gangguan mental yang memungkinkan kita untuk berpikir bunuh diri. Misalnya kayak tadi cemas, depresi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali dulu apa sebenarnya yang kita rasakan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ketika kita sakit fisik, kita harus tahu dulu sakitnya di mana dan kenapa, sehingga kita bisa mengobati itu. Sama seperti mental juga kayak gitu. Kita juga harus tahu apa yang terjadi di kita, permasalahan kita itu sebenarnya di mana, rasa sakit kita itu di mana. Nah, setelah kita tahu, kita berusaha untuk menyelesaikan dong. Nah, menyelesaikannya ini ketika kita masih merasa mampu menyelesaikan sendiri, misalnya kayak orang-orang yang lagi sampai sekarang healing gitu ya kan, healing, terus cari aktivitas, olahraga. Itu juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk meminimalisir gejala yang kita rasakan. Nah, ketika kita sudah tidak mampu menyelesaikan itu sendiri, atau ketika kita sudah berusaha tapi kok nggak berkurang ya, kok mentok ya gitu. Nah, kita sudah saatnya untuk mencari tenaga profesional yang sekiranya dapat membantu kita untuk meringankan gejala tersebut. Tenaga profesional di sini itu ada psikolog, psikiater, dan pekerja sosial lainnya. Ini akan membantu teman-teman yang mungkin sempat terbesit ide bunuh diri tadi itu. Iya, dari statement Mbak Nurul tadi ini saya tertarik dengan ke profesional ya. Jadi gimana kan sekarang tuh isunya atau yang beredar di masyarakat ya, itu bisa dikatakan kalau memang orang ke psikolog itu ya, dalam tanda kutip itu adalah suatu aib ya seperti itu ya yang beredar ya. Aib itu maksudnya jangan sampai dikira orang lain bahwa si korban ini atau si seseorang ini mengalami gangguan jiwa dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan itu mengatasi hal-hal seperti itu gimana nih Mbak kira-kira? Nah, itu memang tugas kami yang paling besar itu adalah melawan stigma. Jadi melawan stigma tentang gangguan mental, tentang kesehatan mental tuh sudah sangat kuat banget melekat khususnya di Indonesia ya. Sudah sangat melekat sehingga kita harus cari cara nih gimana biar stigma itu melemah. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan edukasi dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam media seperti itu yang memungkinkan kita untuk menyampaikan kalau misalnya ternyata kesehatan mental itu sama aja sama kayak kesehatan fisik. Jadi kayak itu bukan sebuah aib. Ketika kita sakit perut, kita it's okay tuh kalau misalnya pergi ke dokter umum. Tapi kenapa giliran kita merasa nggak nyaman dengan mental, kita ogah banget buat ke psikolog atau ke psikiater. Nah, itu yang memang jadi tugas terbesar kita adalah stigma tentang gangguan mental yang masih sangat kuat di Indonesia. Yang pertama itu adalah dengan edukasi tadi itu. Terus yang kedua adalah kita menunjukkan nih tenaga-tenaga profesi yang berkecimpung di kesehatan mental tuh semakin menunjukkan eksistensinya, supaya ketika orang-orang tidak sengaja atau tahu informasi tentang tenaga-tenaga profesional tadi, mereka juga akan aware, oh ternyata ada yang bisa bantu saya ketika saya sedang kondisi seperti ini. Kayak gitu sih Mas. Iya, menarik banget. Oke, saya langsung ke Mama nih. Man, di antara 3 korban ini Man, kira-kira kan keluarga pasti datang ya ke rumah sakit. Nah, apa tanggapan dari keluarga tentang tentang 3 orang korban ini Man?
maksudnya dalam perilakunya, dalam keseharian itu seperti apa kira-kira? Oh, jujur aja ya Mas Naldi, saya nggak terlalu, salah satu case yang paling saya benci bunuh diri. Jadi saya langsung aja ke TKP, tidak mau ambil keterangan apapun, dan itu juga bukan ranah saya. Karena saya cuman sampai ke kematiannya, maksudnya cara dia meninggal gimana. Jadi keluarga itu sempat curiga karena kaki korban ini dia menapak di atas tanah, di atas lantai. Jadi kalau rasionalnya kan mana mungkin bunuh diri kakinya tapak, ya kan? Terus keluar darah dari bagian kaki korban. Makanya keluarga korban itu mau adanya tindakan lanjut, pemeriksaan tindakan lanjut. Ya makanya dari pihak Polres Imboto itu langsung meminta agar diadakannya otopsi. Makanya dari otopsi itu kita bisa menyimpulkan hoax yang kan banyak hoax yang beredar kan, dari korban hamil, dari si korban inilah, itu gunanya kita melakukan penyelidikan melalui penyelidikan otopsi atau TKP medis. Jadi kita melihat dari sisi korban ini meninggalnya gimana, dan kita mendapatkan sebuah jawaban bahwasanya memang betul korban bunuh diri karena adanya tanda-tanda seperti satu, adanya jeratan di leher, terus tidak adanya indikasi kekerasan, terus juga kita juga bisa menepis hoax yang beredar seperti kakinya menapak di tanah itu dengan cara kita lakukan otopsi. Setelah kita adakan OTKP medis, itu ternyata si korban itu loncat dan dia memakai bukan tali kan? Oh, oke. Kain. Nah, kainnya melorot ke bawah. Nah, terus ternyata si korban juga sudah meninggal itu, saya di TKP itu sudah lebih dari 24 jam atau sekitaran 48 jam, dan kita melakukan otopsinya itu di kisaran waktu 72 jam dengan keadaan lebam mayat, terus juga adanya darah itu mengalir. Itu kita jelaskan juga kenapa keluar darah dari dalam kaki korban itu karena adanya dekomposisi atau yang disebut dengan pembusukan. Jadi kita bisa menepis itu semua hoax yang beredar di masyarakat. Iya, karena memang tugasnya forensik ya, karena memang harus meneruskan sesuatu yang memang karena memang di forensik itu terlalu banyak orang itu berprasangka lain yang tidak sesuai. Jadi memang forensik itu hadir untuk membuktikan dan menerangkan sesuai ilmunya, teman. Dan satu lagi ya, setahu saya juga orang bisa meninggal karena tergantung itu bukan, jadi jenis gantung diri itu setahu saya ada beberapa ya, bukan hanya gantung satu aja. Jadi memang gantung diri itu teman-teman, jadi bukan selamanya gantung diri itu kakinya harus napak ya, harus terangkat. Jadi ada jenis namanya itu ada jenis gantung diri full dan ada sebagian. Nah, jadi yang sebagian itu dia nggak kakinya nggak terangkat semuanya, jadi dia masih napak. Jadi memang ada jenis-jenis gantung diri. Yang intinya itu bukan ada di dia napak atau enggak ya, tapi di jeratan lehernya itu intinya itu ada di situ sebenarnya, teman-teman. Jadi bukan berarti dia napak atau tidak napak. Itu poinnya bukan di situ sebenarnya. Ya. Ada kelihatan. Kagel di bagian sini, bagian rahea juga kan? Iya, bagian lehernya ya. Ya. Terus ada kebanyakan itu kan gagal napas, jadi aspeksia atau kekurangan oksigen, suplai oksigen ke otak. Nah, bisa juga kita analogi juga kan, mengapa darahnya keluar lewat kaki itu karena gravitasi bumi kan siap ke bawah, tidak pernah gravitasi ke atas kan. Iya.
Kalau ke atas adanya terbang ya, bukan? Ya betul. Saya lanjut lagi nih ke Mbak Nurul. Mbak, kira-kira nih peran keluarga dan lingkungan yang paling terdekat dari korban itu berpengaruh nggak untuk tindakan pencegahan mungkin atau menepis keinginan dia untuk mengakhiri hidupnya? Gimana Mbak Nurul? Pasti sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya orang yang dengan kecenderungan bunuh diri atau KBD ini, mereka ngasih sinyal dulu, ngasih sign dulu. Makanya seperti yang saya bilang tadi, orang memilih untuk bunuh diri itu tidak ketika dia ada masalah dia langsung bunuh diri, itu enggak. Makanya masih ada proses-proses mental tadi yang merasa dia tertekan dan pada akhirnya dia memutuskan, oh nggak ada jalan lain nih selain bunuh diri. Biasanya emang dia ngasih sinyal ke orang-orang di sekitarnya. Kalau untuk sinyal-sinyal bunuh diri itu biasanya seperti kayak dia mengancam untuk bunuh diri, ngomong kalau misalnya udah nggak pengen hidup, biasanya akan ngasih sign-sign seperti itu. Nah, sebelumnya orang-orang di sekitarnya juga seharusnya itu peka. Kalau misalnya si orang ini tuh kan nggak selamanya ya, nggak seumur hidup dia pasti mentalnya down terus atau nangis-nangis terus atau pengen mati dari sejak dia lahir udah pengen mati, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang di sekitarnya itu seharusnya tuh peka dengan adanya perubahan mental yang ditujukan oleh individu gitu. Jadi peka terhadap lingkungan itu, terus akhirnya ketika mereka mengeluhkan kondisi mereka, sebaiknya kita menjadi orang yang mampu memfasilitasi emosi mereka. Seperti saya bilang tadi juga, kenapa? Karena bunuh diri ini adalah salah satu coping strategi atau yang mereka rasa sebuah solusi ketika mereka sudah nggak mampu nih nahan bebannya. Jadi tujuan kita ada di sekitar mereka adalah untuk memfasilitasi mereka merasa kayak empati lah gitu sama kondisi mereka tanpa judgement ataupun membanding-bandingkan masalah kita dengan orang lain. Biasanya kan seperti itu ya. Mereka tuh biasanya butuh wadah-wadah untuk didengarkan seperti itu. Terus ada juga kita juga bisa membantu mereka untuk mengarahkan ke profesional tadi. Jadi ketika orang udah kalut banget kan bingung tuh solusinya yang akan dihadapi itu apa. Nah, salah satunya itu adalah dengan mengajak mereka untuk ke profesional. Nah, ketika sudah ada sign-sign bunuh diri, keluarga atau orang-orang di sekitar juga bertugas atau bertanggung jawab untuk menjauhkan benda-benda yang memungkinkan mereka untuk bunuh diri. Jadi misalnya kayak kemarin tuh ada lagi rame di video, ada bapak-bapak yang motong tali ayunan bayi anak-anak di kamar karena emang lagi takut kalau misalnya itu akan dijadikan untuk bunuh diri. Padahal itu kan adalah salah satu upaya pencegahan. Meskipun dia merasa anaknya baik-baik aja, tapi nggak ada salahnya dong mencegah. Nah, itu adalah salah satu hal yang emang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang di sekitar dengan sign-sign bunuh diri tadi. Jadi kita dituntut lebih orang-orang sekitar kita atau keluarga, teman-teman, kerabat terdekat lebih peka atas sign-sign yang ada ya, seperti itu ya Mbak. Betul banget. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin buat Mbak Nurul sama Bro Maman nih. Ini pandangan kalian. Kira-kira seberapa pentingkah fungsi agama dan religius untuk menjadi kontrol, mengurangi angka tindakan bunuh diri ataupun keinginan untuk bunuh diri? Mungkin dari Maman dulu. Dari saya, dari agama itu penting nih. Dia punya peran penting untuk bisa mencegah hal-hal bunuh diri seperti yang terjadi sekarang, marak terjadi di Gorontalo ini. Tapi ya kita juga kan nggak tahu, kita istilahnya kan ada yang SQ-nya tinggi atau dia kan tinggi, agamanya tinggi, terus bisa jadi emosinya kan di bawah, emosi dan kontrolnya di bawah. Kan kita nggak tahu, coping stress setiap orang kan beda-beda. Tapi menurut saya agama itu sangat penting untuk mencegah hal-hal seperti ini dulu. Apalagi kalau soal yang terjadi kan paling marak di Gorontalo karena asmara kan.
Kayak kemarin yang itu bunuh diri dengan cara menembak diri. Gimana? Polisi yang bunuh diri, anggota Polri yang bunuh diri dengan cara menembak diri di Gorontalo yang sempat viral di TikTok. Oh, Itu juga kan salah satu pemicunya juga kan dikronologikan asmara. Kita juga kan nggak bisa bilang orang itu atau yang bersangkutan agamanya rendah atau apanya rendah kan. Cuman ya itu, agama itu sangat penting menurut saya. Dari beberapa pilihan, kalau orang punya dia orangnya religius, ya dari banyaknya pilihan-pilihan yang terjadi di dunia ini, dia nggak akan pilih bunuh diri. oke, menarik banget. Oke, kalau Mbak Nurul sendiri gimana, Mbak? Menurut Mbak Nurul? Saya juga sepakat sih dengan Mas Maman. Kenapa? Karena memang religiusitas itu mempengaruhi keinginan bunuh diri seseorang. Jadi ketika kita itu sangat yakin dengan agama yang kita anut, karena semua agama yang diakui di Indonesia itu tidak ada satupun yang mengajarkan atau memperbolehkan itu bunuh diri. Jadi kan ketika seseorang sudah sangat paham anut dengan agamanya itu, mereka tentu tidak akan memilih bunuh diri karena mereka tahu itu dilarang. Jadi sudah jelas ya kalau misalnya memang religiusitas sama bunuh diri itu berbanding terbalik. Tapi ada tapinya nih. Kenapa? Karena biasanya orang-orang ngejudge orang bunuh diri itu dengan kayaknya dia kurang ibadah deh, kayaknya kurang ibadah. Nah, itu tuh bukan jadi salah satu tolak ukur kenapa mereka bisa bunuh diri. Mereka cenderung tuh tahu kalau misalnya bunuh diri itu dilarang, tapi masalah tekanan, ketidakmampuan mereka untuk menahan beban itu tuh lebih besar daripada pengetahuan mereka tentang nggak bolehnya bunuh diri tadi itu. Mungkin sih kayak gitu sih, Mas. Iya, karena juga agama itu menjadi kontrol ya, setidaknya itu menjadi rules yang dimana membuat diri kita itu ada rulesnya nih, ada jalurnya, ada relnya. Jadi kita membuat agama itu yang menuntun kita, ini relnya harus lurus, harus gitu, jangan yang belok-belok. Mungkin seperti itu ya. Benar. Dan ini mungkin closing statement nih dari Mas Maman dan Nurul. Kira-kira pesan-pesan buat teman-teman kita di luar sana yang dengar podcast ini, gimana mereka menyikapi masa muda mereka untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira apa yang pengen disampaikan dari Mbak Nurul dulu? Oke, kalau dari saya lebih ke kayak kesehatan mental sih, karena mental health itu tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi teman-teman ketika fokus di kesehatan fisik harusnya sama juga fokusnya dengan kesehatan mental. Karena apapun yang kita rasakan, yang kita tanggung itu belum tentu bisa kita selesaikan sendiri. Sehingga kita butuh orang lain, maka sampaikan apa yang teman-teman rasakan. Seberapa beratnya masalah yang teman-teman rasakan, silahkan sampaikan ke siapapun. Kalau tidak mampu, silahkan menghubungi profesional. Itu aja sih, Mas. Oke. Kalau Oman gimana, Man? Pesan-pesan buat teman-teman kita di luar sana, anak muda terlebih khususnya, mungkin ada yang disampaikan? Ya ada, sangat disayangkan ya melihat kejadian kemarin. Pesan saya untuk anak-anak di luar sana agar kiranya kalau ada apa-apa ya cerita aja. Kalau butuh telinga cerita aja. Atau kalau mau teriak, ayo teriak aja, nggak apa-apa. Nanti kalian akan ditemukan dengan beberapa pilihan yang urgent atau pilihan yang sangat-sangat menentu dalam kehidupan kalian untuk kedepannya. Dari beberapa pilihan itu tolong jangan. Ya, itu aja ya berarti. Ya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, ya manfaatkanlah masa muda kalian dengan sebaik-baik mungkin. Kalaupun ada masalah bisa cerita, kalau nggak bisa cerita bisa menghubungi yang lebih profesional di bidangnya. Mungkin jangan jadikan itu suatu aib, karena itu adalah penting juga mental health yang seperti dikatakan tadi. Dan juga yang paling penting itu bunuh diri bukan adalah solusi. Jadi kita masih bisa mencari solusi lainnya dan jangan jadikan itu adalah solusi dan pilihan terakhir ya. Karena masih banyak jalan keluar, masih banyak
cara kita memecahkan masalah masing-masing kita. Mungkin aku nggak tahu ya masalah yang sedang kalian hadapi, tapi setidaknya kita bisa mencari solusi yang lebih baik dan yang lebih aman lah, seperti itu. Ya, mungkin sampai sini aja ya episode kita kali ini. Makasih banyak buat Mbak Nurul dan Mama untuk kesempatannya hadir di podcast Bincang Forensik. Semoga nanti nggak bosan-bosan ya nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Kita sharing terkait dunia forensik dan isu-isu yang beredar di masyarakat. Bincang sana sini mending bincang forensik. Asik.